Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 24 September 2021. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Bilangan pasal 1 ayat 1 hingga ayat 19. Bilangan pasal 1 ayat 1 hingga ayat 19. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah pemilik kehidupan ini, yang dengan penuh kasih tetap memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu, hingga kami boleh menikmati hidup anugerah daripada Tuhan saat ini. Ya Bapa di sorga, mensyukuri semua itu, kami akan merenungkan titah Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Dan kami berharap Roh Kudus daripadamu bekerja pada diri kami masing-masing, memampukan kami boleh mengerti, memahami dengan baik kehendak Tuhan bagi setiap kami pribadi. Kami dikaruniai kerendahan hati untuk mau menerima kebenaran firman-Mu, dan dari waktu ke waktu kami dibaharui dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 1 ayat 1 hingga ayat 19. Bilangan pasal 1 ayat 1 hingga ayat 19. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku-suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben: Elisur bin Shedur; dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab; dari suku Isyakar, Natanael bin Suar; dari suku Sebulon, Eliab bin Helon; dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud; dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye; dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni; dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai; dari suku Asyer, Pagiel bin Okran; dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel; dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Amin firman Tuhan.
Pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perikop pembacaan kita hari ini mengkisahkan perhitungan kembali jumlah bangsa Israel di padang gurun Sinai setelah 1 tahun keluar dari tanah Mesir. Umat Israel keluar dari tanah Mesir berjumlah sekitar 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dapat kita baca dalam Keluaran 12 ayat 37. Adapun jumlah setelah setahun pengembaraan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai berjumlah 603.550 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Jumlah ini di luar suku Lewi, juga di luar perempuan dan anak-anak. Dapat kita baca dalam Bilangan 1 ayat 46. Jika memperhatikan jumlah, tidaklah berubah secara signifikan dari jumlah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada gurun Sinai. Ini memperlihatkan bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya. Perjalanan di padang gurun dengan situasi berat dan keras serta banyaknya ancaman bahaya tidaklah membuat bangsa ini punah, melainkan tetap terpelihara dalam tuntunan Tuhan. Baik itu dalam hal kebutuhan keamanan maupun dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun persoalan kita saat ini, seberat apapun beban hidup dan pergumulan kita, percayalah bahwa Allah yang sanggup memelihara bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun yang syarat dengan ancaman bahaya adalah Allah yang sama yang juga akan memelihara dan menuntun kita melalui setiap pergumulan hidup kita. Untuknya, tetaplah berpengharapan kepadanya, Allah pemelihara hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, perhitungan jumlah bangsa Israel ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan pasukan bangsa Israel yang siap berperang dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan besar yang akan dilakukan bangsa Israel dalam pengawasan Allah. Dapat juga dilihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam menentukan pemimpin dari setiap suku. Saudara-saudara, kehidupan kita pun senantiasa dalam pengawasan Allah. Sebagai umat pilihan, kita memiliki tujuan masing-masing. Tujuannya tentu bukan untuk kegiatan yang sia-sia, melainkan untuk ikut serta dalam proyek besar yang sudah dirancang Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia. Khususnya dalam hal penyelamatan Allah bagi dunia ini dalam pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika saat ini kita dipercayakan tugas yang mulia, tetaplah bersyukur dan janganlah menolak dengan mengutarakan berbagai alasan. Mungkin rasanya berat untuk mengerjakan pekerjaan dari Allah, tetapi ingatlah, kita tidak perlu khawatir karena Dia yang telah memilih kita tentu akan memperlengkapi kita dengan caranya sendiri. Tetaplah berpengharapan kepadanya, Allah pemelihara kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah terdengar di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih boleh mengajarkan kami bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan ini dalam berbagai situasi keadaan hidup kami. Engkau adalah Allah
yang penuh kasih, yang telah memilih kami sejak semula, dan ajar kami untuk senantiasa mensyukuri pilihan itu dan melakukan setiap hal atau pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, khususnya dalam misi penyelamatan Allah bagi umat manusia, bagi seluruh ciptaan-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, mari peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam beraktivitas, dalam melakukan setiap tanggung jawab pekerjaan kami. Kiranya atas tuntunan pemeliharaan daripada Tuhan, kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Bapa di sorga, berkati pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kiranya dengan takut akan Tuhan senantiasa mengangkat pekerjaan mereka, mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan hikmat Tuhan saja dalam melakukan setiap hal yang boleh membawa dampak yang terbaik bagi kehidupan bermasyarakat di bangsa dan negara kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, mari berkati setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Mari pulihkan yang sakit, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong mereka melewati setiap pergumulan hidup tersebut. Yang berkekurangan, yang tak berdaya, yang dilanda bencana, mari Tuhan peliharakan satu persatu. Tangan pengasihan daripada Tuhan terus menolong memelihara mereka. Dan ajar setiap kami untuk mampu saling mengasihi, saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain, sesuai dengan kemampuan kami setiap pribadi. Ya Tuhan, kepadamu saja kami berharap, kepadamu saja kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini. Jadilah sesuai dengan kehendak Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara, menopang, menyertai kehidupan kita dalam berbagai situasi keadaan hidup yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati.